Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kak Wahyu. Yuk kita belajar matematika bersama. Nah, pada video ini adik-adik, kita akan belajar tentang dimensi 3. Tentunya kalian masih ingat ya, yang namanya bangun ruang, kemudian jenis-jenis bangun ruang, terutama bangun ruang yang sisinya tegak. Nah, kita akan belajar tentang itu di sini. Tetapi belajarnya kita pengantarnya dulu ya. Nanti kita akan membahas tentang kubus juga limas. Yuk, simak videonya ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, dimensi 3. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang ya adik-adik. Tujuan pembelajaran setelah nanti adik-adik belajar materi ini, tujuannya yaitu nanti adik-adik mampu memahami kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, juga kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, kita sekarang mulai dulu ya adik-adik materinya. Nah, contoh bangun ruang. Tentunya kalian semua ingat tentang macam-macam bangun ruang, termasuk kubus, balok, limas, dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah kubus juga limas. Kenapa? Karena dua bangun itu yang sering muncul ya adik-adik, yang sering muncul di dalam soal untuk dimensi 3. Nah, bangun ruang yang sering digunakan adalah kubus dan limas tadi. Masih ingat ya cara menggambarnya? Inilah bentuk kubus. Oke, bentuk kubus seperti ini. Yang adik-adik perlu ingat-ingat selain menggambar adalah sifat-sifat dari kubus, terutama tentang sudutnya, karena kita akan gunakan untuk membahas materi dimensi 3. Oke, sudut-sudut kubus besarnya berapa adik-adik? 90 derajat ya. Tahu ya adik-adik? Nah, selanjutnya limas. Nah, seperti ini contoh limas. Nah, kalau digambar, jadi seperti ini. Limas A, B, C, D, T. T sebagai titik puncaknya. Semoga adik-adik semuanya bisa menggambar ya. Oke, selanjutnya unsur-unsur dalam ruang. Unsur-unsur dalam ruang ada apa saja? Yaitu ada 3. Titik, garis, juga bidang. Nah, untuk titiknya. Titik biasanya dilukiskan dalam noktah dan ditulis dengan huruf besar yaitu A, B, C, dan seterusnya. Titiknya noktah-noktah ya adik-adik. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua, garis. Garis sering dijumpai sebagai rusuk dari benda ruang. Ya kan, tadi kubus ada berapa garis adik-adik? Rusuknya juga. Nah, pemberian nama sebuah garis dapat dilakukan dengan menuliskan pada titik-titik ujung garis itu dengan huruf besar. Dapat juga dengan menulis menggunakan huruf kecil satu saja di tengah garis tersebut. Garis merupakan benda dimensi 1. Nah, seperti ini ya gambarnya. A, B. Atau juga seperti ini. Hanya satu huruf tetapi menggunakan huruf kecil. Nah, selanjutnya bidang. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang datar. Bidang disebut benda dimensi 2. Sebuah bidang diberi nama pada pojok bidang itu dengan huruf Latin, huruf khusus, atau menuliskan pada pojok bidang. Wakil sebuah bidang dapat berbentuk jajar genjang, persegi, atau persegi panjang. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Ini bidang datar yang dimaksud. Oke. Nah, kalau kubus punya berapa bidang ya adik-adik? Nanti tolong setelah video ini bisa dieksplor ya. Nah, seperti ini juga boleh, atau ditulis A, B, C, D. Ingat penamaannya, harus berlawanan arah jarum jam ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi utamanya, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Oke. Ada 2 kedudukan untuk titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis dan juga titik terletak di luar garis. Untuk yang nomor 1, titik terletak pada garis. Sebuah titik A dikatakan terletak pada garis G jika titik A dapat dilalui oleh garis G. Nah, seperti apa adik-adik?
Oke, gambarnya seperti ini ya. Nah, di situ ada garis G, kemudian ada titik A. Titik A terletak pada garis G. Oke, titik A terletak pada garis G, karena titik A dapat dilalui oleh garis G. Nah, selanjutnya, sebuah titik A dikatakan terletak di luar garis G jika titik A tidak dilalui oleh garis G. Contohnya seperti ini adik-adik. Titik A tidak dilalui oleh garis G. A berada di luar garis G. Nah, selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Ini hampir sama dengan kedudukan titik terhadap garis ya. Oke, di sini ada dua juga. Titik terletak pada bidang dan juga titik terletak di luar bidang. Sebuah titik A dikatakan terletak pada bidang alfa jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa. Kemudian gambarnya seperti ini. Oke, terus titik terletak di luar bidang. Sebuah titik A dikatakan terletak di luar bidang alfa jika titik A tidak dilalui oleh bidang alfa. Nah, tentunya seperti ini. Mana adik-adik sampai sini? Mudah bukan? Oke, selanjutnya. Kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, di sini ada 3 ya adik-adik. Yang pertama dulu, 2 garis saling berpotongan. Kalau berpotongan itu berarti ada titik temu ya adik-adik. Yuk kita simak pengertiannya. 2 buah garis G dan H, jadi ada 2 ya, dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan. Jadi ada satu titik temunya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada bidang, kemudian dia terletak pada sebuah bidang dan ada titik temunya. Namanya garisnya saling berpotongan. Kemudian yang kedua, garis yang sejajar. Garis yang sejajar itu berarti arahnya sama ya. Boleh tidak dikatakan seperti itu? Yuk kita simak. 2 buah garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. Tidak memiliki satupun titik persekutuan. Nah, bentuknya seperti ini. Dia tidak bertemu. Kalau diperlurus, dia tetap tidak akan bertemu. Itu namanya garis yang saling sejajar. Kemudian yang terakhir, 2 garis saling bersilangan. Nah, seperti apa itu? Nah, 2 buah garis G dan H dikatakan bersilangan jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. Tidak terletak pada sebuah bidang. Oke, kalau menurut kakak, garis persilangan itu juga bisa dikatakan garis itu tidak berpotongan, juga tidak sejajar. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Dia tidak berpotongan, juga tidak sejajar. Tetapi dia terletak tidak pada sebuah bidang yang sama. Oke. Nah, selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis terletak juga pada bidang. Kemudian yang kedua ada garis jajar. Yang ketiga ada garis memotong atau menembus. Yuk kita simak dulu ya. Garis terletak pada bidang. Nah, sama seperti titik tadi. Dia terletak pada bidang. Kemudian garis jajar bidang. Nah, sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak memiliki satupun titik persekutuan. Berarti dia tidak memiliki satupun titik persekutuan. Nah, seperti itu gambarnya. Lalu, garis yang memotong atau menembus bidang. Kalian tentunya tahu ya, kalau benda menembus benda lain itu bentuknya seperti apa. Nah, itu hampir sama seperti itu adik-adik. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan. Contohnya seperti ini. Oke, gambarnya jelas ya adik-adik. Nah, untuk yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang.
Kedudukan bidang terhadap bidang itu ada dua. Yang pertama, dua bidang saling sejajar. Yang kedua, dua bidang saling berpotongan. Nah, untuk dua bidang yang saling sejajar itu, jika kedua bidang itu tidak bersekutu pada satu titik pun. Nah, contohnya seperti itu. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Lalu yang kedua, dua bidang saling berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis potong. Nah, bentuknya seperti ini adik-adik. Jadi dia saling bertemu, saling berpotongan, ada garis potongnya. Kalau garis berpotongan dengan garis tadi ada titik potongnya. Tetapi kalau bidang dengan bidang ada garis potongnya. Seperti itu ya. Cukup jelas ya. Oke, gimana adik-adik penjelasannya? Semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal adik-adik. Oke, untuk yang pertama, titik A terletak di luar garis BC. Oke, ini pernyataan ya. Titik A terletak di luar garis BC. Betul ya adik-adik? A ada di sini titiknya. BC ada di sini titiknya. Berarti A terletak di luar garis BC. Kemudian yang kedua, titik B terletak pada garis BD. Kita tarik dulu garis BD, B ke D. Nah, B ke D ini garisnya adik-adik. B terletak pada garis BD. Betul ya? Kemudian yang ketiga, titik A terletak pada bidang ABCD. Kita perhatikan bidang A, B, C, D. Oke, A, B, C, D. A terletak pada bidang A, B, C, D. Betul ya? Selanjutnya, titik B terletak di luar bidang D, C, G, H. B terletak di luar bidang D, C, G, H. Ini adik-adik, D, C, G, H. Dan B terletak di luar bidang itu. Betul ya? Selanjutnya, garis AB dan garis BC. Ya adik-adik kita perhatikan garis AB juga garis BC. Nah, apa hubungannya ini? Saling berpotongan di titik B. Paham ya sampai 5 soal? Kemudian yang nomor 6, garis AD sejajar dengan FG. AD di sini adik-adik di bawah ya, titik AD membentuk garis AD sejajar dengan FG. Betul ya? Selain FG mana lagi adik-adik? Ada BC, kemudian ada EH. Mereka berempat saling sejajar. Selanjutnya, garis EF dengan garis DH. EF dengan garis DA. Saling bertemu tidak ya ini adik-adik? Jawabnya tidak ya. Sejajar juga tidak apa? Ya, betul. Sejajar juga tidak. Garis EF dengan garis DH itu saling bersilangan. Oke, selanjutnya, garis AD terletak pada bidang ABCD. Betul ya? AD terletak pada bidang ABCD. Selain itu, AD juga terletak pada bidang ADHE. Oke, adik-adik, paham ya? Kemudian selanjutnya, garis AB. Perhatikan garis AB. Terletak di luar bidang DC, GH. AB-nya di sini. Dia punya garis persekutuan tidak, Dek? Tidak ya. AB-nya di sini. Oke, berarti AB terletak di luar bidang DC, GH. Kemudian selanjutnya, garis AE. AE. Apakah dia memotong EFGH? Betul adik-adik. Memotong EFGH di mana? Di titik E. AE. AE memotong bidang EFGH di titik E ya adik-adik. Selanjutnya, garis AG.
Kita buat dulu garis AG karena AG itu adalah diagonal ruang. Garis AG dengan bidang BDHF. BDHF. AG-nya seperti ini. Nah, dia menembus adik-adik. Kemudian selanjutnya, bidang ABCD. Bidang ABCD sejajar dengan EFGH. Betul ya? Ada lagi nggak yang sejajar? Tidak. Kalau sama BCGF, berpotongan. Terus nomor 13. Bidang ABCD berpotongan dengan bidang yang tadi ya, CDHG. Atau bisa juga dengan BCGF. Atau bisa juga dengan ADHF. Atau berpotongan juga dengan ABFE. Nah, seperti itu adik-adik. Contoh soal tentang kedudukan titik garis bidang dalam ruang. Nanti latihan sendiri ya di rumah. Nah, sekarang kalau kakak punya pertanyaan seperti ini, bagaimana hubungan antara garis EC juga garis DF? Nah, nanti adik-adik cari sendiri ya di rumah sama belajar yang lainnya. Oke adik-adik, sudah selesai pembahasan kita tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jangan lupa di like, subscribe, juga komennya. Semoga bermanfaat materinya. Tetap jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.